Om Swastiastu. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Saya Madi Sukaran Karang kembali hadir dalam dialog Perempuan Bali Bicara bersama Pakis Bali. Ya, pemirsa, Pakis Bali atau Paiketan Krama Istri Majelis Desa Adat Provinsi Bali dibentuk dengan tujuan menjadi wadah Paiketan Krama Istri di Bali serta mendukung MDA Provinsi Bali dalam pemberdayaan peran serta krama istri di desa adat. Nah, salah satunya bagaimana peran krama istri dalam pengelolaan sampah. Dalam dialog Perempuan Bali Bicara bersama Pakis Bali, tema yang kita angkat pada hari ini adalah peran krama istri dalam pengelolaan sampah Ring Utama Mandalepuro atau Pemerajan atau Parahyangan. Tentunya sudah hadir dua narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita pada hari ini. Langsung saja saya akan sapa. Yang pertama ada Ibu Tia Kusuma Wardani. Beliau adalah Manggala Pakis MDA Bali. Om Swastiastu Ibu Cho. Penapi Gatra Niki. Sehat selalu nggih. Baik, terima kasih Bu Cok sudah hadir di studio pada hari ini. Kita akan berbincang-bincang mengenai bagaimana peran krama istri niki dalam pengelolaan sampah Ring Utama Mandalepuro atau Pemerajan niki nggih. Dan yang pastinya pada hari ini pun kita sudah menghadirkan DRS Imadi Teja. Beliau merupakan Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali. Om Swastiastu Pak Kadis. Om Swastiastu. Sehat selalu Pak Kadis. Sehat. Sehat selalu nggih. Terima kasih Pak Kadis sudah hadir di semua studio pada hari ini. Nanti kita akan berbincang-bincang juga lebih banyak lagi tentang peran krama istri niki, khususnya Pakis Bali dalam pengelolaan sampah Ring Utama Mandalepuro niki. Bu Cok, kalau kita berbicara tentang peran krama istri Ring Desa Adat niki sendiri, kalau tadi di awal saya sempat mengatakan ini peran krama istri atau Paiketan Krama Istri di Bali mendukung MDA Provinsi Bali niki salah satunya adalah concern juga dalam masalah pengelolaan sampah niki sendiri, Bu Cok. Begini, kalau kita melihat sejarah lahirnya Paiketan Krama Istri di Bali dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019, di mana di dalam salah satu pasalnya diamanatkan supaya dibentuk wadah lembaga adat. Nah, wadah lembaga adat itu tidak hanya di desa adat saja, tetapi dari lingkup yang paling tinggi itu ada di provinsi, ada di kabupaten kota, ada di kecamatan, dan ada di semua desa adat seluruh Bali. Itu jumlahnya 1493. Dengan gambaran seperti itu, tentu organisasi lembaga adat ini merupakan organisasi yang sangat menentukan, karena di situ berkumpul para krama istri yang tersebar di semua desa adat. Nah, potensi inilah dengan terbitnya Perda 4 2019, tentu dengan keberadaan Paiketan Krama Istri ini akan menjadi kekuatan dalam mendukung apa yang menjadi agenda atau program dari Majelis Desa Adat MDA Provinsi. Karena sebagai organisasi, sebagai wadah baru tentu banyak hal yang bisa dikerjakan. Nah, kalau kita melihat dari struktur organisasi Paiketan Krama Istri yang ada di Bali, karena ini kan hanya ada di Bali saja ya, sifatnya spesifik dalam rangka mendukung bagaimana memberikan penguatan terhadap keberadaan desa adat kita, yang memang sudah terbukti 11 abad desa adat ini masih tetap ajak. Nah, sekarang seperti nanti peran dari Paiketan Krama Istri ini tentu akan menjadi PR bagi kita semua. Sebagai organisasi baru, kalau melihat dari struktur ada Bage Parahyangan, ada Bage Pawongan, dan ada Bage Palemahan. Nah, kalau hari ini dari Paiketan Krama Istri, kemarin sebelumnya kita sudah melaksanakan kegiatan webinar yang pesertanya cukup banyak, yang temanya juga bagaimana peran Paiketan Krama Istri dalam mengelola sampah, khususnya ini sampah ini kan ada di mana-mana ya, begitu kita, yang ada di Utama Mandalepuro, Pemerajan atau Parahyangan. Jadi bagaimana kita menyebut pura ini yang menjadi PR bagi kita semua, sampah itu menjadi PR besar begitu kan bagi umat manusia, tidak hanya di Bali, di Indonesia, malah di semua belahan. Nah, sekarang dengan keberadaan krama istri yang tersebar di seluruh Bali, kita masuk ke ranah yang kita sebut pura. Pura itu kita identikkan dengan sesuatu yang suci. Nah, kalau sudah sesuatu yang suci, tentu yang paling utama dari keberadaan pura di Utama Mandala.
Nah, sekarang Utama Mandala inilah yang ingin kita gerakkan supaya krama istri ikut berperan. Jangan sampai kita menyebut Tangkil Kepura, Muspa Ring Utama Mandala, tetapi di Utama Mandala kita melakukan sesuatu yang tidak semestinya kita kerjakan. Contohnya kita tangkil Makta Bakti, Makta Banten, sudah selesai Maturang Bakti, tiba-tiba semua perlengkapan upacara yang tadi sudah kita sebut karena sudah diaturkan, tentu ini namanya lungsuran. Nah, lungsurannya kita keluarkan, kita masukkan, diam di pura. Sehingga kalau di Besakih saja, itu penjelasan dari Bendesa Adat, itu rata-rata per hari sampah itu 10 ton. Tentu akan menjadi PR besar bagi kita semua kalau perilaku kita itu kita pertahankan. Nah, sekarang bagaimana supaya keberadaan krama istri yang tersebar ini bisa memposisikan diri bahwa tidak sepatutnya, tidak sepantasnya kalau namanya lungsuran tetap ngeranjing ring Utama Mandala. Begitu kita membawa Banten atau Bakti, setelah diayabin atau diaturin oleh, dipuput oleh pemangku atau pendeta, Banten ke lungsur sami. Jangan sampai kita menyisakan dalam bentuk satu lembar canang ya dan niki bakta malih budal. Nah, kalau kita ke pura tentu niatnya kita ingin tangkil, memohon, berharap sesuatu dengan berdoa, kan begitu? Ngaturang bakti, usang ngatur bakti berarti badan kita sudah paling tidak energi positif pun ngeranjing ya. Nah, begitu kita ini fisik kita sudah bersih, begitu kita pulang ke rumah, rumah itu pun perlu dibersihkan. Nah, inilah namanya Antanang Banten dilebuh. Jadi canang yang satu itu kita langsung sebagai bukti bahwa kita sudah tangguh. Nah, inilah hal-hal yang perlu kita edukasi bersama. Karena kalau paling tidak, kalau di semua pura Sadkayangan, pura Kayangan Jagat, pura Trikayangan, pura Paibon, pura itu termasuk sampai di Pemerajaan Suang-Suang, kalau satu itu saja bisa kita tangani, bagi kami dari Paiketan Krama Istri sudah menjadi sesuatu yang luar biasa. Yang mau tamu, karena kita tidak hanya membersihkan diri kita pada saat tangkel ke pura, tetapi kita juga membersihkan rumah di mana kita tinggal. Baik, Ibu Cok, Pak Kadis, kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana peran krama istri dalam pengelolaan sampah Ring Utama Mandala Pura, Pemerajaan utawi Parahyangan. Mirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali saat lagi. Terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami dalam Perempuan Bali Bicara bersama Pakis Bali, tentunya bagaimana peran krama istri dalam pengelolaan sampah Ring Utama Mandala Pura, Pemerajaan utawi Parahyangan niki sendiri. Bu Cok, kalau tadi di awal pun Bu Cok sudah mengatakan kita ambil contoh lah ya, pura terbesar di Bali niki sendiri Besakih. Ini menurut yang Bu Cok sampaikan tadi, menurut Bendesa Besakih sendiri mengatakan bahwa ini sampah 10 ton per hari. Ini belum pura-pura Utama Mandala, pura yang lainnya seperti itu. Itulah yang menjadi fokus dari kita semua, bisa dikatakan demikian, Bu Cok. Termasuk juga peran krama istri niki sendiri. Ini begini, persoalan sampah niki bukan persoalan baru ya. Jadi persoalan yang memang harus kita semua niki meduwe kepekaan, meduwe kepedulian bagaimana kita dengan sampah yang ada di hadapan kita. Nah, yang pertama tentu karena Paiketan Krama Istri niki adalah organisasi yang memang suaminya Mendesa Adat, apalagi yang menjadi manggala dari Paiketan Krama Istri Sanewenten Ring Desa Adat itu adalah istri dari Bendesa Adat. Kemudian yang Bendesa Madya yang ada di kabupaten adalah suaminya adalah Bendesa Madya, istrinya jadi manggala. Jadi perannya ini akan sangat kuat kalau mereka bisa bergandengan tangan terkait dengan keberadaan apakah itu pura Sadkayangan, apakah itu pura Dangkayangan, Kayangan Jagat, Trikayangan, karena beliau inilah yang mewarnai adanya di Desa Adat. Biasanya keodalan Desa Adat itu terikat oleh Kayangan 3. Yang nih lanang namanya Bendesa Adat, nih istri
Manggala, Pakis. Makin odalan ring. Kalau beliau sudah bisa memberikan contoh bahwa untuk semeton kerama desa adat, Mali jebos margiang pemuspan, durus margiang. Banten dua ini durus bakte budal, ring suang-suang lebuh, durus saya bang genahang rike lebar. Dan sapunika kalau ini bisa secara terus-menerus kita dengungkan, itulah yang akan menjadi adab adat kita sami. Sehingga di pura itu tidak akan ada sampah. Karena kalau tidak begitu, semua yang tangkil numbas pejati di jalan, tangkil ke pura, habis itu pejatinya dibiarkan di situ. Kan itu yang terjadi sekarang. Sehingga makin bagaimana kita mengedukasi. Kenapa kita menghadirkan bendesa adat Besakih kemarin? Karena kita merasakan hampir di semua pelebahan pura yang ada di 26 pura, hampir semua didampingi oleh sampah. Itulah yang menjadi PR besar kita. Nah sehingga Ibu Cok, maaf, saya sampai berinding loh Bu Cok. Saking semangatnya ya. Iya. Ya itu yang menjadi fokusnya kita bersama. Inilah realita yang kami rasakan. Kalau sudah sebagai organisasi baru, walaupun kecil kita berbuat, tetapi paling tidak kalau dilakukan terus-menerus, rasanya manfaatnya akan bisa kita rasakan bersama. Kita akan bisa membayangkan mimpi kita, melihat kalau tangkil ke Besakih jam 7 pagi, kita tangkil di Besakih itu dalam keadaan hening, dalam keadaan bersih. Baik. Nah, begitupun kalau seandainya kita tangkil di jam 11 malam, kondisinya supaya sama seperti pagi hari. Bagaimana caranya? Kitalah yang harus mengedukasi bersama. Apakah nanti kalau di Besakih dengan di setiap pemuspan memargi itu diinformasikan mengenai sound system, atau selebaran setiap mobil yang masuk dibuatkan selebaran umpamanya usan ngemargiang pemuspan durus sampah duene bakte meriki lungsurannya lebar yang lebuh, dibuatkan semacam begitu masuk bayar karcis parkir ya mobil langsung diberikan selebaran. Nah selebaran itu nggak boleh buang sampah bebas. Ini yang menjadi edukasi langsung kepada masyarakat dan harus menang gitu. Jangan menyerah, nak kari sampah enggak. Kalau sudah komitmen kita rasanya itu bisa kita lakukan. Baik, gitu. komitmen itu yang terpenting. Baik, kalau kita berbicara tentang komitmen itu pula yang sudah dilakukan dari Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali niki Pak Kadis ini bergelut dengan sampah setiap harinya untuk membuat Bali menjadi bersih dari sampah Astungkara seperti itu. Dan kenapa Pak Kadis akhirnya bisa dikatakan ini menggandeng dari Pakis Bali untuk mensosialisasikan agar setiap pura atau bisa dikatakan ini pengelolaan sampah ring utama Mandala Pura, Pemerajan atau Parayangan ini juga menggandeng para krama istri adat Provinsi Bali ini sendiri, Pak Kadis. Om Swastiastu. Terima kasih. Jadi saya kira tadi apa yang dijelaskan oleh Ibu sebenarnya itulah yang menjadi harapan kami di bagian dinas yang mengurusi bidang persampahan khususnya di seluruh Bali. Jadi di masing-masing desa itu sudah disampaikan tadi, desa adat wajib untuk melakukan pengolahan sampah di sumber. Jadi peraturan gubernur nomor 47 2019 itu dasarnya dari situ, Pak. Jadi mengingat di masing-masing wilayah ini banyak sampah yang belum terkelola ya secara baik, sehingga penyelesaian yang sebelum-sebelumnya dilakukan oleh pemerintah daerah belum mampu menghasilkan yang terbaik. Jadi sampah terkelolanya belum berjalan dengan baik, sehingga banyak muncul permasalahan-permasalahan sampah di mana-mana. Salah satu yang sekarang kita bicarakan adalah di salah satu pura ya yang besar, kita contohnya di Besakih, kemudian beberapa pura Dangkayangan, Satkayang lainnya yang belum mendapat perhatian. Nah, kami dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali bersama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kota Sebali ini sebenarnya sudah melakukan upaya-upaya yang sebelumnya hanya sifatnya belum terkoneksi secara jelas. Nah, sekarang dengan adanya Pakis yang sudah dibentuk tahun kemarin oleh berdasarkan peraturan daerah dan peraturan gubernur. Nah, tentu kita ini sekarang semakin banyak ada kita mengajak orang untuk bersama-sama memberi dorongan semangat
buat masyarakat kita, terutama di wilayah kita masing-masing dulu untuk menyelesaikan sampah tadi. Jadi pertama kita berharap memang ini adalah di mana kita mampu melakukan upaya pemilahan sampah di rumah tangga. Ini tingkat rumah tangga dulu kita bicarakan. Sehingga kalau sampah rumah tangga itu memang betul-betul sudah memang sampah rumah tangga dimanfaatkan untuk kepentingan kompos. Nah, yang di luar rumah tangga, artinya sampah-sampah yang dari hasil kebun itu kita manfaatkan untuk kepentingan yang lebih besar lagi yang bisa dikelola oleh desa atau tempat pengolah sampah di desa. Jadi yang sekarang sering disebut dengan TPS 3R, ada beberapa tempat pengolah sampah tersendiri atau memenuhi persyarat-persyarat, yang penting sampah itu tidak lagi dibawa keluar dari desa atau dari wilayah itu. Nah, khusus untuk Puro ini mungkin inilah yang kami harapkan sekali. Kami terima kasih dari Pakis Bali kita yang sudah bersama-sama mendorong terutama masyarakat adat kita ya. Jadi supaya mulai sekarang terus mengingatkan diri kita, ada kesadaran kita, semangat kita dan komitmen kita ini untuk bagaimana tadi disampaikan itu bisa dilaksanakan di masing-masing tingkat di Pahariangan yang utama Mandala maupun di Madya, termasuk juga di Nista Mandala. Nah, mungkin di tingkat yang lainnya di Puro de Paibon lainnya itu memang belum mendapatkan perhatian seperti itu. Nah, inilah kami berterima kasih ini, jadi kami sudah ada dukungan yang sangat banyak dari pihak-pihak yang betul-betul konsisten berkelanjutan kami harapkan. Jadi bukan sekedar hanya pada saat tertentu saja. Ini makanya di majelis itu sudah kami terus bersama kerjasama dengan PMD juga ya, di PMA kita selalu berkoordinasi bagaimana menyelesaikan permasalahan sampah ini sehingga di masing-masing wilayah ini semakin ke depan ini semakin lebih baik. Itu harapan kami. Makanya ini sangat penting kami terus gelorakan semangat ini. Jadi pada kesempatan yang baik ini kita bisa berkontribusi untuk menjaga artinya menjaga lingkungan Bali hijau dan indah ini yang kita cita-citakan. Jadi upaya-upaya pun sudah dilakukan dari Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup untuk menanggulangi sampah. Khususnya ini sampah kalau kita kumpulkan dari Pura Besaki saja seperti kata Buco kemarin kata Bendesa Besaki ini 10 ton per hari ini bukan jumlah yang kecil seperti itu Pak Kadis seperti itu. Jadi kalau kita dengar kalau kita ingin menaparkan lebih luas lagi, Bali itu Pak kurang lebih punya sampah itu sekitar 4.250 ton per hari. Bayangkan itu Pak. Sedangkan yang tertangani berapa? Tertangani itu tidak lebih dari 55%. Nah, ini artinya yang sisa kurang lebih 45% ini disitulah tadi yang sampaikan ada dibuang di sungai, di tebo yang tidak jelas, ya, di luar-luar tempat di kawasan sungai lainnya, danau umpama seperti itu. Jadi itu yang kita kejar sekarang. Makanya kita dengan Pergub 47 2019 ini kita berharap di setiap wilayah desa itu yang sampahnya yang ada harus selesai di sana, tidak boleh lagi keluar. Jadi makanya Pak Gubernur dengan kebijakan ini, Pak Gubernur sudah sangat luar biasa memberikan dorongan kepada desa atau desa dinas atau desa adat yang membangun TPS 3R ini. Jadi pertama jadi kewajiban desa adat sendiri atau desa dinas. Kemudian kewajiban dari bupati itu sendiri untuk mendorong, mempercepat pembangunan itu. Jadi bagaimana pengelolaan sampah di desa masing-masing ini bisa terrealisasi dengan cepat dan tidak bisa menyelesaikan permasalahan sampah di tempat. Jadi pada sumbernya. Kemudian Pak Gubernur juga mendorong bagi desa-desa yang lahan provinsinya ada di wilayah desa itu, Pak Gubernur juga memberikan dukungan lahan. Itu kira-kira sekitar 13,5 hektar itu diberikan oleh Pak Gubernur Bali kita. Jadi kepada desa-desa, desa dinas maupun desa adatnya yang benar-benar ingin mengolah sampah melalui pembangunan TPS 3R, salah satunya model yang kita lakukan kemarin ini. Nah, ini sedang berjalan, jadi sementara ini di Bali ya, saya informasikan sudah dibangun kurang lebih sekitar 216 TPS 3R. Nah, ini tersebar di seluruh kabupaten kota, memang sebagian besar banyak di Denpasar, Bandung, ya, Gianyar, Tabanan, ya itu. Namun demikian, perjalanannya belum maksimal. Nah, inilah kita sekarang mumpung sekarang kesempatan ini beliau hadir pada kita bersama untuk mendorong di desa adat. Jadi mudah-mudahan ini semakin cepat bisa terrealisasi. Pertama pengolahan sampah di sumber ini bisa kita kejar. Baik.
Baik, ini yang menjadi menarik sekali kalau kita berbicara tentang sampah yang dihasilkan dari rumah tangga, kemudian dibuat di keluarga, kemudian dibawa keluar, kemudian kita mengaturkan, bisa dikatakan kalau kita maturan seperti itu. Banyak yang mengatakan tiada hari tanpa upacara di Bali niki sendiri. Upacara tentunya memerlukan upacara, upakara seperti itu bahan-bahannya, dan ini menjadi fokus utama juga di utama Mandala Puro atau pemerajaan niki sendiri. Seperti itu Pak Kadis. Betul. Tadi sudah sampaikan sama beliau. Jadi kita ingin mengajak mereka, masyarakat itu sadar kembali. Sadar kembali. Ya. Nah ini memang pekerjaan tidak mudah ini. Menurut saya kira ini memang perlu ada semacam kerjasama lagi lainnya dengan lembaga-lembaga terkait yang mewadahi bidang ini, sehingga penyamaan persepsinya mendekati apa menjadi harapan kita. Kita ingin kita membakti ke pura itu supaya betul-betul hati kita tuh hening, ya, dengan keikhlasan kita ngaturan sesuatu kepada beliau, sehingga akhirnya harapan kita tidak kita lagi membuat wilayah itu kotor. Contoh kayak tadi sampaikan. Jadi walaupun maksud baik itu membiarkan sedikit bekas canang dan sebagainya sudah di suruh dan itu maksud baik, tapi sekarang harus diperlukan komunikasi bersama. Jadi pihak-pihak terkait ini supaya sama pemandangan persepsinya, baik pemangkunya, pengelola puronya, juru bendesanya, kemudian dari pihak-pihak lain yang peduli terhadap agama Hindu kita, supaya tidak ada Nah, saya kira ini yang menurut saya ini perlu mungkin dilakukan lagi ke depan ini fasilitasi sehingga penyamaannya sama persepsinya. Komunikasi yang betul antar berbagai umat lainnya, berbagai organisasi juga lainnya, sehingga mereka tidak, nanti tujuan kita yang baik ini ingin satu untuk mengajak kita bersama supaya kawasan lingkungan pura kita suci, bersih dari sampah. Memang ada hal tentu yang harus kita berani sampaikan seperti ini. Nah itu, jadi kita mungkin kemarin sudah disampaikan oleh Juru Bendesa, salah satu contoh aja. Jadi harus ada keberanian kita tidak perlu menyiapkan tempat tong sampah di kawasan itu. Tapi kita perlu penjelasan dari awal. Jadi begitu kita masuk ke kawasan pura, dilarang keras untuk membuang sampah di tempat habis upacara, atau kata lain dibawa kembali pulang ke rumah, jadi untuk diselesaikan di rumah. Nah ini contoh yang sangat luar biasa ini. Ini harus kita terapkan di Bali. Ya, keberanian itu yang harus diketok, tularkan ke setiap juru bendesa di Bali niki sendiri. Itu yang harus dilakukan. Pak Kadis, Bu Cok, kita rehat kembali. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini. Pemirsa jangan kemana-mana. Perempuan Bali Bicara bersama Pakis Bali akan kembali. Tapi tentunya setelah yang berikut ini. Bali Bicara bersama Pakis Bali, bagaimana peran krama istri dalam pengelolaan sampah ring utama Mandala Pura, pemerajaan atau parahyangan masih menjadi topik kita. Ibu Cok, kalau kita kembali lagi ini kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Bali mengenai sampah ini banyak sekali, Bu Cok, ya. Dan itu kedepannya bisa dikatakan ini menginginkan Bali bebas lah. Bali merdeka sampah. Bali merdeka sampah. Oh, merdeka dalam artian jangan ada sampah yang mengotori setiap jengkal tanah di Bali. Harus tetapi ada kata Ibu Manggala Utama yang mengatakan jangan mengotori desaku, desaku bersih tanpa mengotori desa yang lainnya gitu, seperti itu yang pernah saya dengar ya. Dan ini yang menjadi fokus juga yang dari pergerakan dari Pakis Bali niki sendiri ke pura-pura ring utama Mandala Pura atau pemerajaan niki sendiri, Ibu. Kan kita mengetahui, Bu, masyarakat kebanyakan setiap maturan kemudian setelah dilebar udahlah tinggal udah pulang seperti itu. Niki begini, sebagai organisasi baru ya, Pak Ikatan Kerama Istri Niki melihat
Kalau ini dibiarkan, tentu ini akan menjadi bumerang selamanya bagi kita. Nggih. Jadi harus ada terobosan. Terobosan dalam bentuk apa? Ya sudah, kita berpikir Utama Mandala dulu. Ya. Padahal kan banyak tempat-tempat yang lain, ada Balai Banjar, ada Nggih, apa. nggih. Tapi kita berfokus pada Utama Mandala Pura. Kenapa? Karena di masing-masing tempat di Bali cukup banyak. Ya. Sehingga mungkin nanti tidak hanya Paiketan Krama Istri Mantan, Sanewenten, ada Yowane, dia bisa berperan di Nggih, situ. nggih. Ada Pecalang, dia bisa berperan di situ karena nikalah organisasi sebagai organisasi yang memberikan dukungan penuh kepada Majelis Desa Adat. Nah, sehingga hal-hal kecil yang kami lihat, contoh umpamanya, kalau kita tangkil ke satu pura Sadkayangan, di pura nika sampun wenten plastik sana medaging tirte. Ya. Nah, inilah yang kami rasakan itu sudah tidak boleh lagi. Kenapa? Karena penggunaan sampah plastik yang sekali pakai kita harus tinggalkan, jangan sampai. Kita ada beberapa pura nih kan sudah menjadi hal yang biasa, ada satu ember besar, itu ada plastik. Nah ini jangan lagi, nggih. Betul. Ini jangan lagi. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan kenapa kami sampai fokus harus di Utama Mandala, karena hampir semua yang kita sebut umat Hindu, lanang, istri, agung, alit, lingsir, sami tanggil ke pura. Nggih. Sehingga yang mengedukasi kitalah semua. Nah, sehingga kita berkomitmen bagaimana ring Paiketan Krama Istri, karena kita punya ring kabupaten kota, kebetulan Rabin Dani dados Bendesa Madya, Bendesa Adat Madya, kemudian ada Bendesa Alitan yang ringkat kecamatan. Inilah yang seharusnya menjadi PR besar bagi kami untuk tidak berhenti setiap saat mensosialisasikan. Walaupun kapasitasnya tidak pertemuan terkait dengan bicara sampah, tetapi begitu pertemuan, tempat itulah kita akan pakai model Punapi Utama Mandala sampun jangkep, sampun bersih, sehingga kita akan membiasakan ucapan itulah yang harus keluar pada saat kita turun ke lapangan. Jadi sosialisasi, edukasi dilakukan setiap ada pertemuan seperti itu. Iya, karena niki sudah gimana ya, sampah niki ampun benar-benar sesuatu yang memang ini akan menjadi titipan anak cucu, jangan sampai sampah plastik niki. Ya contoh tirta nih tadi, nah, itu kita akan informasikan kepada semeton Paiketan Krama Istri supaya dia juga bisa mengedukasi krama Sanewenten ring suang-suang desa. Tetapi banyak juga masyarakat yang berpikiran bagaimana mengubah mindset mereka dari praktis nih ke biar praktis gen. Mungkin kalau sampun kal tangkil ke pura, kalau nunas tirta masa tirta pakai plastik. Pasti diniatin karena tempat tirta niku pasti kita akan beginikan. Kalau plastik kita beginikan kan mau briok dia. Nah, paling tidak hal-hal kecil begitulah nggih. Artinya kita berkomitmen kalau ring desa adat durus munggah ring awig-awig atau prarem. Kalau ring MDA durus margiang surat edaran. Mangda suang-suang desa adat setiap pertemuan mensosialisasikan terkait dengan sampah. Yang disaget urusan rapat prarem, mangda semua semeton ke guyup untuk membersihkan. Sehingga begitu selesai rapat, ya sudah awal rapat dan akhir rapat tempat itu tetap bersih. Karena kalau tidak kita melakukan satu terobosan yang keras saya sebutkan. Kalau tidak keras tidak akan selesai. Jadi Bendesa Adat lah yang menjadi model. Nah, mungkin nanti ini menjadi salah satu poin mungkin dari Dinas Pemajuan Adat terkait dengan bantuan. Jadi kalau desa adatnya bagus, bersih, ini akan, kalau tidak begitu dari mana kita memulai? Mungkin ring Paiketan Krama Istri selalu kita akan sampaikan Punapi genah kita bertemu di Balai Banjar, cek dulu Balai Banjar. Punapi para hiangnya sampun bersih, mungkin 5 menit, 3 menit bersih. Kita panggil kalau pun bersih, ya sudah. Sebentar di awal sambutan sebutkan genah duwe sampun becik. Nah, jadi kan setiap di grup-grup WA juga bisa supaya hasil webinar ini, kalau tidak begitu dari mana kita memulai? Kita mau duwe semeton tersebar. Jangan salahkan karena mereka tidak paham, tidak ya Bang Yang, Makte Banten sudah pejati ditaruh, sudah mau pamit sehingga nanti akan jadi PR bagi pengempuan pura kan begitu. Mungkin kan dengan mempamit membawa tirta dengan plastik, Banten sampahnya ditaruh di situ padahal lungsuran. Nah, mungkin sapu dapi ngerahang ring indek, ngerahang ring sastra bahwa begitu maturan ring pura. Tunas sampun dados lungsuran, lebar ring lebuh rumah soang-soang. Begitu jadinya Bantennya jadi pemangku sampun muputang, sampun katur, ampun.
tunas, niki Iya. ampun kalau tunas sudah lungsuran, Betul. sampun lungsuran, lebar mungkin ring dijeng lebar, ring lebuh soang-soang. Canang nih siki nanti rumah tangga itu yang nyapu. Bersih. Jadi ring pura nika mau berapa kali pun prosesi persembahyangan, pura kita akan tetap terjaga kebersihannya. Kan begitu dadosnya. Termasuk napi pesang dupa pun bisa begitu. Kan? Jadi urusan muspe. Jadi bagaimana kita mengedukasi karena gerakan ini gerakan yang bisa dilakukan setiap saat. Malah mungkin kalau sudah seperti itu bisa saja ring paiketan kerama istri mendeklarasikan radius 1 meter. Artinya mendeklarasikan radius 1 meter supaya radius 1 meter ada sampah itu tanggung jawab yang berdiri di situ. Nah, kalau umpamanya saya berdiri di oh 1 meter ada sampah saya ambil. Boleh saja begitu. Artinya hal-hal lain lah yang kreatif, yang merangsang bagaimana kita menggerakkan untuk tempat utama Mandala niki mang bersih tuh. Jadi kalau tanggil ke utama Mandala ada canang, Bu, canangnya itu tanggung jawab. Nah, boleh begitu. Jadi boleh apapun yang kita, yang penting niatnya supaya tempat pura yang kita hadirkan di tengah-tengah kita niki benar-benar pura yang memang kita suci. Jadi bisa dikatakan ini upaya-upaya yang tidak seperti membalikan telapak tangan Tidak, niki, Bu. Karena perlu terus-terusan diingatkan, perlu terus-terusan diingatkan karena bagaimanapun sampah nike supaya bisa kita begini, sampah nike bukan musibah. Tapi bagaimana sampah itu bisa menjadi berkah? Gimana caranya? Nah, kenten. Baik, Pak Kadis, kalau kita berbicara tentang prinsip pengelolaan sampah di Bali niki sendiri seperti napi niki, Pak Kadis, khususnya kalau kita berbicara sampah yang dihasilkan dari pura-pura niki sendiri. Sebenarnya tadi sudah disampaikan sama Ibu kan terkait dengan sampah itu jangan sampai menjadi bencana gitu ya. Jadi sampah menjadi berkah. Nah, disitulah tadi disampaikan. Kita harapkan kita yang membawa Banten itu kita upayakan yang tidak bertentangan dengan alam dan lingkungan kita. Contoh aja di satu, kalau memang kita tidak boleh menggunakan plastik kresek itu, contohnya pejati itu, kita harus wajib tidak menggunakan itu. Harus ada berani kita melakukan perubahan perilaku sikap kita, tidak menggunakan kresek dibungkus ya, pejati itu. Jadi cukup pejati dengan besek apapun sebutannya sama atau keben dan sebagainya itu. Jadi itu kita harus dorong. Kemudian menggunakan lagi kayak zaman dulu kan ada pakai kain Ibu kain itu diikat sehingga jadi efektif sekali. Nah, jadi yang penting sekarang kalau ini bisa terus kita dorong, paling saya yakin beberapa tahun ke depan ini pasti kita akan bisa terutama sampah di Pahariangan kita ini, baik yang di tingkat yang kecil, Madia maupun yang pusat Kayang itu akan bisa terselesaikan. Itu menjadi luar biasa sehingga tidak menjadi beban daripada misalnya meduwe pura. Nah, inilah jadi tinggal nantinya kita di tingkat kabupaten, kecamatan kita dorong kepada tingkat di luar kawasan pura ini kita harus terus juga inovasi. Mengedukasi. Ya, terutama masyarakat sekitar itu yang harus kita lakukan yang sama. Kalau itu tidak bisa dilakukan, nah sulit juga kita. Dan kepada pedagang-pedagang di sekitar itu pun kita terus endorse ya, berikan pengertian-pengertian supaya tidak menggunakan kresek, menggunakan pipetnya diganti dengan pipet plastik itu harus diganti dengan pipet yang ramah lingkungan, kemudian tidak menggunakan styrofoam dan sebagainya. Mari kita kembalikan seperti kaidah zaman-zaman dulu, kita masih menggunakan daun, pakai tamas. Jadi setiap pemberian daripada umpamanya untuk konsumsi di tingkat level jero mangkur dan sebagainya, mari kita kembalikan itu. Jangan lagi semua menggunakan pakai yang sekarang pakai styrofoam. Jadi nggak benar itu. Jadi ini perlu kembali tamas yang sifatnya ya, kemudian dengan daun dan sebagainya, kelihatannya lebih enak gitu loh. Dan untuk penyiapan itu juga untuk konsumsi dan sebagainya itu juga harus dirubah, Pak. Tidak mesti harus pakai bungkus-bungkus yang plastik. Sekarang ada sele, kemudian ada ubi, pisang yang direbus kan gitu, kacang. Nah, itu pakai sekarang padanya. Sehingga kita tidak banyak menghasilkan sampah. Itu walaupun dia bentuknya sampah, nantinya adalah sampah organik. Mudah kita kelola. Mungkin itu yang kita perlu dorong. Baik, keberanian seperti itu, Pak Kadis.
keberanian dari setiap juru desa bisa dikatakan Betul. dalam satu desa adat Nika sendiri untuk memberikan edukasi kepada masyarakat seperti itu. Itu yang paling penting pertama. Jadi kita samakan persepsi kita, sudah ada arahan dari yang lebih tinggi, berdasarkan peraturan gubernur, Perda dulu, kemudian ada gubernur sudah mengharuskan kita demikian. Kita sebagai pengelola wilayah itu harus berani memberi contoh. Kalau tidak kita siapa disuruh? Ya, jadi jangan sampai ada banyak sung-sung yang timbul. Desa-desa sung ya seperti sungnya sekarang itu kan kasusnya banyak. Nah, kita harus berani bagaimana itu tadi sampaikan, bagaimana menyelesaikan sampah itu di tempat kita sendiri. Kalau memang tidak mau menyelesaikan sampah, kurangi kita menghasilkan sampah. Caranya tadi, ya, caranya tadi itu. Yang tidak mesti harus dibungkus dengan kresek. Nah, sekarang saya lihat di masyarakat kita kan umpamanya jajah Bali itu. Bung ya. Jadi mereka entah dari kapan itu ada orang yang memberi contoh ya. Jadi bawa jajah Bali itu dibungkus plastik. Dulu kita tidak begitu Bung ya, 80-an 90 enggak pernah kita itu. Jadi tetap kita nikmat sehat kita. Yang penting penyajiannya benar gitu ya. Sehat. Kemudian sekarang saya lihat juga kita ingin protes juga bikin Banten itu ada kacang saurnya, ada apa lagi? Debunya itu, kemudian porosnya itu dibungkusin plastik. Kan begitu. Nah itu nggak benar sebenarnya ya. Sudah tidak ramah buat kita itu lingkungan. Jadi kenapa kita kan keikhlasan kita, jiwa kita menghancurkan kepada beliau. Jadi kalau bisa ya barang-barang yang bentuk sajian yang buatlah sajian yang betul-betul bukan dari 1 bulan yang lalu, yang mulai 1-2 hari akan kegiatan upacara itu yang kita anukan. Sehingga dari sisi lingkungan sangat bagus sebenarnya. Nah kalau itu terus tidak bisa dilakukan, pasti munculnya akan sampah lebih banyak. Nah inilah perubahan perilaku ini yang mungkin perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak. Perubahan perilaku, kemudian paradigma lama juga harus di-endorse lagi, diedukasi lagi ke paradigma yang baru. Seperti itukah Pak Kadis? Ya kita ingin gitu, aja komitmen tadi itu yang harus kita ingin manukan. Menggunakan kembali seperti itulah tadi daun pisang gitu ya, sehingga lebih mudah dari sisi lingkungan dan bisa didaur ulang seperti itu. Tidak susah Pak Kadis. Kita. Baik Pak Kadis dan Bu Cok, nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana peran kerabat istri dalam pengelolaan sampah ring utama Mandala Pura atau pemerajan atau perahyangan ini sendiri. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali saat lagi. Baik pemirsa, kita masih dalam dialog perempuan Bali Bicara bersama Pakis Bali, bagaimana peran krama istri dalam pengelolaan sampah ring utama Mandala Pura, Pemerajan Utami Parahyangan. Bu Cok, berarti ada hal-hal yang perlu diketahui dari masyarakat setiap maturan, bisa dikatakan demikian, maturan baik itu ke Pura Satkayangan, utawi ke Dangkayangan, seperti itu. Apa yang harus diperhatikan untuk sekali lagi ketika kita datang membawa maturan kita agar sampahnya janganlah ditinggal di pura nika. Niki peniki, karena ada hal besar yang kita sasar kan begitu, sampah ini kan hal besar. Kenapa hal besar? Karena ini sangat kompleks. Yang pertama tentu kita perlu duduk bersama dengan pengempon. Mangde sane ngempon yang bertanggung jawab terhadap keberadaan pura nika manut ada dalam benaknya dulu. Kalau dia tidak paham, ya dia merasa baik-baik saja orang meninggalkan Banten atau apapun yang dalam bentuk lungsuran. Lungsuran itu kan sampun ten maling ranjing kegeruan. Nah niki mungkin mereka merasa itu sudah biasa. Sudah biasa karena akan ditangani oleh dinas seperti itu. Akan ada sampah yang akan dibuang. Nah mungkin sanika pertama tentu pemahaman niki harus ada di benaknya. Kalau seperti kemarin kering besake benih sadar sudah kita ajak, sehingga paling tidak pada saat kita berkomunikasi berikutnya tentu akan lebih memudahkan. Dan satu itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau mereka pemahaman pikiran mereka dengan pikiran kita
sampun nyambung, komunikasi kita kan pasti jauh lebih mudah. Nah, mungkin kalau kita berharap bahwa Sani Tangkil, Makte Banten, Makte Bakti, sampun maturan melungsur, ngelebar ring lebuh, tentu niki perlu komitmen, ya perlu komitmen, karena tidak hanya ring besakeh sudah melaksanakan hal seperti ini tetapi di beberapa pura sudah juga. Artinya paling tidak pemahaman terkait dengan bagaimana mengelola sampah ring Ajeng Utama Mandala nika sampun ada contoh di beberapa tempat. Kemudian yang ketiga, karena niki sesuatu yang kita mengedukasi seluruh umat yang tangkil, tentu upaya itu tidak bisa kita hanya sekali. Contoh kalau kita sebut ring besake, satu mungkin perlu selebaran. Jadi selebaran begitu mereka masuk bayar tiket mobil, langsung diberikan 1 lembar saja. Pemeda apalah yang dibuatkan narasinya bahwa pada saat di Utama Mandala atau ring besake, sami aturannya lungsur lebar ling lebuh. Jadi lungsuran pemangku sampun ngaturang, pedana sampun ngaturang, sulingnya sampun ngaturang, durus lungsur lebar ling lebuh suang-suang geria puri rumah masing-masing. Maka cihne bahwa aturan duwene sampun keterima begitu, sampun margilah lancar. Jadi tidak hanya fisik kita saja yang bisa tangkil, tetapi rumah kita juga kecipratan tirta. Karena di depan lebuh ngelebar pasti dagingin tirta besake. Jadi pada saat tangkil tidak membawa ini hal-hal yang memang harus secara terus-menerus kita lakukan. Karena kalau berhenti benih adat yang kita itu. Dan di sini perlu dari Majelis Desa Adat Provinsi perlu bersurat kepada benih adat supaya mengingatkan terkait dengan peraturan gubernur yang menyebutkan bahwa desa adat bertanggung jawab terhadap kebersihan. Nah, mungkin yang kita sasar kerama istri, tapi Utama Mandala kita sasar. Kenapa Utama Mandala? Karena aktivitas di Utama Mandala itu tidak lepas dari peran kerama istri. Kalau ring besakeh pasti Raben Dani Bendesa Adat pasti akan ada di situ. Kalau itu sudah kita tidak bicara, paling tidak beli mali jebos yang nak tangkil ingatan. Dan selain selebaran, begitu tangkil ring Ajeng Pura sudah sampah mali jebos bakte bantu atau lungsuran mali jebos sami bakte bantu. Pemangku pun harus aktif. Ampunang medalang canang durus mali jebos lebar yang lebuh. Oh kita mangku ngenge. Nanti dia akan begitu. Durus lebar. Jadi semua itu harus aktif. Membicarakan sampunang yang tenang durus. Kalau dia turunin biasanya numas pejati 3 langsung dibesake taruh. Dia pulang di jalan-jalan. Mungkin kan durus malih jebos, iya. Durus malih jebos aturan duwene lebaring lebuh, griya suang-suang atau puri suang-suang. Sehingga masyarakat kan merasa, oh benar, saya sudah tangkil ke besake, mungkin bukti bahwa rumah saya sudah bersih. Oh ini canang saya turun canang lebuh. Nah, niki sesuatu yang bisa mendidik bahwa jangan sampai tempat Utama Mandala ke genah sampah kan. Kalau mungkin kan hampir semua Utama Mandala Pak bekas dupanya di mana-mana, canangnya di mana-mana, segan di mana-mana. Ini kan benar-benar beda lah dengan yang lain-lain begitu. Sekarang bagaimana kita mengedukasi yang abadi itu kan perubahan, tetapi sepanjang perubahan untuk menyayangi alam itu hal yang bagi kami sesuatu yang luar biasa. Masalah tentang Nunas Tirta nih Kak sendiri, ini bagaimana Ibu Cok melihatnya? Kalau Nunas Tirta puniki karena yang menyiapkan niki sani ngemong pura. Sekarang bendesa adat atau siapapun mengingatkan jangan sampai kalau wenten kita kenten manggu ampun genah deki sing dan di ben nganggu, harus mengedukasi. Karena bagaimanapun karena kita akan mendidik mereka, ampunan jangan menyiapkan termasuk siapapun kalau sudah tidak ada plastik sira ya, kecuali 1-2 mungkin umat yang dari jauh dia merasa bawa plastik ya. Ini kan harusnya mereka buat, tapi jangan sampai sani ngempon yang menyiapkan. Biasanya sani ngempon ke ampun wadah satu tempat sudah plastiknya tinggal lamil-lamil titanya. Nah ini jangan lagi. Artinya itulah upaya yang harus, kalau kita melakukan sesuatu kan suksesan itu bukan sesuatu yang mudah, harus diperjuangkan. Nah sampah ring Utama Mandala pun itu harus menjadi komitmen bahwa di benak kita Utama Mandala tidak boleh ada sampah. Begitu ada sampah pemangku nikah durus ambil. Nah, harus berani mengingatkan
umat yang tangkil. Ataupun pengempon pura melalui pengeras suara seperti ya, itu kah, Ibu? siapapun Ibu? yang terlibat dalam prosesi upacara itu harus berani mengingatkan. Harus berani mengingat. Yang pertama, baru masuk di mobil kalau besaki kita pakai ada selebaran. Kita buatkan, dinarasikan seperti Nabi bahwa itu sebagai salah satu pendidikan. Kemudian yang kedua, di ajang pura sampah ada yang tertulis di mana masyarakat atau umat Pedek Tangkil Nike bisa membaca secara jelas. Kemudian di mikrofilm diinformasikan pada saat prosesi persembahyangan supaya semua habis persembahyangan sekecil bunga apapun jangan sampai ada tertinggal. Ini harus terus-menerus. Kalau begitu susah kita. Sering kita mendengar ketika kita sembahyang di pura-pura besar maupun di manapun sampah yang sisa-sisa sampah nike durus genahan ring tong sampah seperti nike. Jangankan begitu ring besake kan Tun Pak. Nggih. Tanggal 11 Agustus kebetulan Titiang bersama teman-teman perjuru pakis tangkil ke Besake masih ada bak besar. Di sampingnya Balai Gajah. Nah, waktu itu kita bicarakan karena paling tidak Besakih niki sebagai pura terbesar di Bali. Bagaimana kalau ini sudah tidak boleh lagi. Jadi, tetapi memang sebagai cara mengedukasi memang kita agak jadi orang bilang kita cerewet gitu ya. Tapi memang ini salah satu cara. Kalau enggak begitu, gimana caranya? Kan harus melit. Idurus Ibu melejebos sampahnya. Jadi memang kita durus di sound system juga kita harus berani menyampaikan begitu. Karena kalau tidak begitu, kalau sesuatu yang baru kita lemah, ya enggak mungkin bisa jalan. Apapun yang kita lakukan di awal itu pasti marah. Orang kok keras sekali? Keras untuk hal yang baik. Jadi untuk melakukan sesuatu ini memang harus ada gerakan bersama. Harus berani menyebutkan bahwa areal utama Mandala harus bersih dari sampah. Pak Kadis, gerakan bersama, keberanian kita harus berani mengingatkan. Itu juga sinergitas kepada semuanya, seperti itu. Itu yang harus dilakukan, Pak Kadis. Jadi sudah jelas komitmen tidak boleh sendiri. Komitmen tidak boleh sendiri ya, Pak Kadis. Tadi sudah disampaikan dari Ibu dari Pakis Bali. Kemudian ini komitmen ini harus betul digerakkan bersama-sama. Kita selaku masyarakat yang ngaturan bakti, kemudian pengemong yang memiliki wilayah, kemudian juru mangku, termasuk petugas di sana itu harus terus itu harus diedukasi kepada masyarakat. Kemudian kita harus berani juga tanpa menyiapkan tempat tong sampah di sekitar itu. Itu sebuah pembelajaran, Pak. Walaupun apapun nanti omelan mereka pasti akan terjadi. Nah, disitulah mereka ya. Kita harus berani memberikan penjelasan kepada mereka dengan yang santun, sehingga mereka sadar nantinya. Kalau jadi pendekatannya secara humanis betul, seperti itu, Pak Kadis. Itu yang harus kita jalankan. Jangan dulu marah-marah gitu. Jadi kita harus santun, mengingatkan gitu. Juru mangkunya juga sama. Di tambahan kegiatan ini tambahan tugas Ibu ya. Pada juru mangku biasanya juru mangku kan hanya muput gitu dan sebagainya. Sekarang harus mengingatkan lagi, inggih keramu serang sami seditedun mangke nangke puniki kan begitu. Harus gitu. Sehingga itu mau dicontoh. Jadi, nanti diingatkan. Terus, kalau beliau nanti ke pura yang lain pasti ingat itu. Kita di Besakih seperti ini. Besok di puranya di masing-masing di kabupaten kota pasti terus diingatkan. Nah itu. Ya ini yang tadi disampaikan biasanya habis dari pengelola pura kan menyampaikan agar sampah setelah selesai ditempatkan tong sampah. Ini kita kurangi sekarang. Mulai kita. Jangan sedikit itu lagi di-endorse. Sedikit Pak Kadis. Ya itu yang harus kita berani. Ini sebuah tugas yang luar biasa nih Pak untuk menjaga kebersihan. Jadi apa harapannya Pak Kadis sendiri selaku kepala dinas? Kalau kami di dinas kan kalau ini semua kawasan pura ini di utama dulu kita bisa gerakkan. Jadi paling tidak sudah mulai berkurang beban tugas yang kami harapkan. Inti utama adalah kebersihan di Pahariangan utama Pahariangan itu sudah kita enak jadinya. Nah tinggal kami di bawah tinggal melakukan koordinasi di bawahnya. Di tingkat yang di madionya apa yang mungkin bisa kita harus nasikan sehingga bebannya tidak lagi sampai ke situ yang di hulu di utama. Nah saya kira itu yang mungkin kita ingin dorong terus ini ya, baik di desa adat ini
Sehingga akhirnya pengolahan sampah di sumber ini akan terus bisa diupayakan maksimal. Jadi tidak boleh ada pembuangan sampah. Jadi kita dari Denpasar jangan bawa sampah ke Karangasem gitu. Jadi Iya, kembali lagi ya. kembali ke rumah kita Soang-Soang, selesaikan di tempat. Nah inilah salah satu terobosan yang luar biasa dari Pakis. Oke, tempatku bersih tanpa mengotori desamu, seperti desaku itu bersih kan? tanpa mengotori desa Seperti lain. itu kan ya. Ya. Oke, Bu Cok selaku Manggala Pakis Bali niki sendiri tentunya ada selalu mengedukasi masyarakat, menyosialisasikan kepada masyarakat ini bukan pekerjaan mudah, Bu. Ya, sebagai organisasi baru yang ada di lingkup desa adat, tentu tugas kami melakukan pencermatan ya sebagai organisasi baru niki kan. Kembali ke perintah Peda, menjaga kesucian alam Bali, mensejahterakan masyarakat Bali, melestarikan, menjaga, merawat adat alam budaya Bali. Artinya 3 hal inilah yang menjadi catatan dari apa yang harus dilakukan sebagai organisasi baru. Kalau seperti kemarin wenten tari rejang, ten manut, sandukan ditarikan tidak pada tempatnya. Kan, oh berarti ini tidak menjaga warisan leluhur kan begitu. Nah mungkin wenten penglingsir kita, leluhur kita 11 abad yang lalu sampun karya nang besakih, belum lagi tempat-tempat puresan kayangan yang lain. Sekarang tugas kita merawat. Nah ternyata mungkin kita sudah tidak merawat lagi. Kenapa? Karena pura yang kita sebut Unteng Ring Utama Mandala, ternyata Ring Utama Mandala kita melakukan sesuatu yang di satu pihak itu mencemari. Kenapa? Karena lungsuran itu kita buang justru di Utama Mandala nih, ke Tenten Manut. Kalau kita begitu menyebut pura itu identik dengan kesucian, logikanya laku atau perilaku kita seharusnya menjaga bagaimana kesucian itu supaya benar-benar terjaga dengan baik. Tapi kalau kita sudah melakukan persembahyangan, sudah sampah di mana-mana, apalagi ditambah hujan lagi, tentu niat untuk tangkil niki agak terganggu ya. Sangat terganggu sekali. Tetapi kalau itu bisa benar-benar terwujud bahwa Utama Mandala niki bersih, suci, asri, dijaga oleh kita yang tangkil, niki tentu sesuatu yang kita mimpikan bersama. Sekadi umpamanya kita tangkil ke pura, ngaturang dana punya, atau mungkin kita tangkil ke satu tempat, begitu pikiran kita kok tempat tirtanya rasanya ini, nanti bulan depan titi akan tangkil kalau punya tempat tirta. Nah ini kan sesuatu yang bisa berimbas positif. Nah ini yang kita inginkan, sehingga saking paiketan kerama istri berharap kami tidak berani mimpinya besar dulu ya, tapi mimpinya tinggi, utama aja dulu. Yang penting Utama Mandala niki persida bersih, paling tidak kita titipkan kepada Bendesa Adat, karena istri dari Manggala Utama Manggala Pakis Bali ini adalah Bendesa Adat, sehingga kalau bisik-bisiknya pasti lebih meranen gitu ya. Bisik-bisiknya pasti lebih meranen. Beli nak tendados koneng ngutang sampah di Utama Mandala, kadang tempat sampah di situ ya paling tidak begitu. Atau setiap kegiatan sosialisasi mungkin dimanapun ya kita akan selalu mensosialisasikan supaya Utama Mandala itu selalu dijaga kebersihan. Sosialisasi, edukasi terus dilakukan dan untuk mewujudkan mimpi kita bersama tentunya agar Bali niki bebas sampah. Kenten Bali merdeka sampah. Bali merdeka sampah. Bu Cok, Pak Kadis, mudah-mudahan apa yang kita berbincangkan pada hari ini memberikan inspirasi bagi pemirsa Bali TV untuk ayo dong mulai sekarang kita bebaskan Bali agar bebas dari sampah. Kita mulai dari Merajan, dari Utama Mandala Pura niki sendiri. Terima kasih Bu Cok dan Pak Kadis. Saya Made Sukadana Karang. Terima kasih, kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.